Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rosmaida dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing. Sebabnya mengenai konsep klasifikasi routing, routing table dan routing flags, pendahuluan static routing, kasus routing, static routing with internet, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, dan OSPF preferred topology. Konsep klasifikasi routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing merupakan proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Misal jaringan A IP addressnya 192.168.1.0/24. Nah, yang jaringan B-nya ini itu otomatis IP-nya itu berbeda. Networknya saling berbeda. Jadi misalnya 10.10.10.0/24. Klasifikasi routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kemudian ada dynamic routing, adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Gambarannya seperti ini. Nah, terdapat beberapa jenis, yaitu ada IGP atau Internet Gateway Protocol, dan ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP digunakan pada Intra-Autonomous System Routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Nah, EGP ini digunakan pada Inter-Autonomous System Routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Klasifikasi routing, contoh protokol IGP. Ada Distance Vector Routing Protocol, bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Nah, Distance Vector Routing ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian Link State Routing Protocol bekerja dengan cara melihat besaran. Terbagi lagi menjadi OSPF dan IS-IS. Dan terakhir ada Hybrid Routing Protocol. Terbagi menjadi AGRP. Kemudian contoh protokol EGP ada BGP. Routing table dan flags berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari 1. Semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. 2. Semua rute untuk network yang directly connected ke router. Dan 3. Konfigurasi tambahan atau static router. Sini ada
ini macam-macam kode dan artinya. Nah, si D ini artinya dynamic, A itu aktif, C itu connected, S itu static, O itu OSPF, R ini itu ref, B itu BJP, M itu ada MME, dan B kapital itu black hole. P itu prohibit, U itu unreachable, dan X itu disable. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Contohnya, misal Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing, DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Cara kerjanya static routing. 1. IP, kemudian ke router, kemudian add. 2. Menggunakan rumus mau kemana lewat mana. Nah, si DSC address-nya itu di sini, gateway-nya itu ini. Karakteristik static routing. 1. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. 2. Membutuhkan source yang ringan. 3. Tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Dan 4. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Gambarannya seperti ini. Ada si router box ini, si router 1 melewati router 2 ingin terhubung ke ether 2. Kemudian juga sebaliknya, ini bisa dilakukan dengan cara routing. Nah, misal ada kasus static routing 2 router. Yang pertama itu kita ini dulu, add dulu mikrotiknya, mikrotik routernya. Kemudian si ISP ini hubungkan ke mikrotik ini. Jika sudah, kemudian si yang ini juga hubungkan kepada mikrotik yang 2 ini. Nah, jika sudah terhubung, kemudian tambahkan PPC sebanyak 2 ya. 2 PPC, kemudian ditaruh di sini dan di sini. Nah, jika sudah ditambahkan, tinggal hubungkan saja yang si PPC ini ke mikrotik ini, yang ini ke ini. Nah, kemudian ininya kita kasih tanda, misalnya di sini tuh 10.0.137.127 dan yang lainnya juga seperti ini. Di masing-masing ether. Ether 1, mikrotik 2 sekian, mikrotik 1 sekian. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan ya IP address-nya itu dengan cara kita klik yang ini, atau bisa yang ini juga. Yang ini untuk di sini, yang ini untuk di sini ya. Itu hasil dari si ini.
kira-kiranya seginilah. Kurang lebihnya seperti tadi. Kemudian kita akan coba mengkoneksikan antara PC kita dengan Penetlab-nya terlebih dahulu. Masuk ke command prompt, ketik root add IP network Penetlab-nya, kemudian max sesuai prefixnya dan IP Penetlab-nya, lalu enter. Contoh, root add 10.0.137.0 max 255.255.255.0. Kemudian ini tuh si IP Penetlab-nya ya, 192.168.44.129. Nah, kemudian di enter, nanti bakal seperti ini. Kemudian ketik ping IP-nya router 1. IP si router 1 yang ini. IP-nya berapa? Karena kan IP si router 1 ya, ini. Nah, yang ini. Jadi kita ketikkan ping, kemudian masukkan si IP yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Misal ada pertanyaan, bisa nggak kalau MikroTik router 2 itu terkoneksi juga pada Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Jawabannya bisa. Kita bisa menggunakan istilah yang namanya Pituromon. Jadi Pituromon itu artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Nah, kita bisa pergi ke Winbox, kemudian pilih menu ini, menu Tools, ada. Kemudian kita klik yang Romon ini. Nah, yang si enable-nya itu tinggal di checklist aja, kemudian apply, kemudian OK. Nah, jika sudah, pergi ke terminal router 2, lalu ketikkan tool, enter, ketik Romon, enter lagi, kemudian ketikkan set enable sama dengan yes. Enter lalu ketik clean. Jika sudah, kemudian buka Winbox, pilih menu IP, terus ke addresses. Klik tanda plus atau add gitu. Untuk addressnya isi IPC Ether 3 dengan prefixnya atau slash ya. Interface-nya ubah jadi Ether 3. Klik apply lalu OK. Nah, yang tadi itu tutorial untuk Ether 1. Yang Ether 2-nya klik tanda plus atau add. Untuk addressnya isi IPC Ether 2 dengan prefixnya. Interface-nya ubah jadi Ether 2, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, kemudian ke routers. Klik add atau tanda plus, kemudian DST address-nya isi dengan IP yang merupakan perantara router ke PPC2. Bagian gateway-nya isi IP Ether 1 yang router 2. Klik apply lalu OK. Nah, DST address-nya itu yang ini. Nah, yang ini. Ini. Perantara si ini dengan yang ini. Seperti itu. Nah, untuk yang router 2 juga lakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan
pada router 1 sebelumnya. Yang tadi tuh tutorial router 1. Nah, lalu pergi ke menu IP, routers, klik add atau tanda plus, kemudian DST address-nya isi dengan IP yang merupakan perantara router 1 ke PPC 1. Bagian gateway-nya isi IP ether 2 yang router 1, klik apply lalu OK. Nah, nanti kita bisa melakukan pengujian ke PPC. Klik PPC 1, kemudian ketikkan IP 192.168.1.2/24, kemudian yang ini. Nah, yang ini. Kan tadi yang diceknya di sini. Berarti itunya di pingnya itu yang ini dengan yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian konsep dynamic routing. Routing dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP itu Interior Gateway Protocol. 1. Ada distance vector berdasarkan jarak, terbagi menjadi RIF dan IGRP. Yang kedua ada link state berdasarkan penglihatannya atau parameter. Ada OSPF dan IS-IS. Yang ketiga ada hybrid atau gabungan dari distance vector dan link state. Yaitu ada IGRP. Nah, yang IGP itu Exterior Gateway Protocol, itu ada BGP. Pengenalan OSPF. OSPF atau Open Source Page First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IP versi 4, versi 2, dan IP versi 6, versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. OSPF area. Tujuannya adalah memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit lebih kecil area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Ada backbone area 0, area ID 0.0.0.0. Itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Selanjutnya ada standar atau default area. Merupakan sub-area dari area 0.
Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Kemudian ada stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route digantikan default area. Dan terakhir ada not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. OSPF lib merubah lib static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya dalam network OSPF. Mencoba menambahkan router baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Selanjutnya OSPF prepare topology. Yang pertama, matikan semua device yang ini, pokoknya semua yang ada di sini itu dimatikan. Kemudian login seperti biasa pada router dan Winbox via router untuk router 2 sampai 4. Dan disable semua router flags AS di semua router agar tidak bertabrakan dengan OSPF-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.